Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan sahabat Metris semuanya. Pada sesi kedua ini saya akan mengenalkan tentang sebagian komponen kodular dan propertinya sekaligus mencoba menerapkan dalam pembuatan aplikasi Android. Tentang add screen, copy screen, dan remove screen sudah dijelaskan pada pertemuan pertama. Selanjutnya menu project. Di sini ada My Project, berisi tentang project-project kita yang telah kita buat. Kemudian New Project, jika kita mau membuat project baru. Save Project, jika kita mau menyimpan project, dan seterusnya. Silakan Bapak, Ibu, dan sahabat Metris untuk membaca sendiri. Di sini ada beberapa menu. Kemudian tes, ada connect to companion, connect via USB, dan reset connection. Kemudian export, ada Android app, dalam kurung APK, kemudian Android app bundle, dalam kurung AAB. Kemudian selanjutnya help atau bantuan, ada tentang kodular, kemudian report and issue, laporkan masalah, catatan rilis, companion information, kemudian show splash screen, show keyboard shortcuts. Sekarang kita lanjutkan ke properti designer. Ini adalah panel properti designer. Di sini ada 4 bagian, yaitu aset, kemudian setting project atau project setting, designer, kemudian blog. Aset adalah file-file hasil upload, dapat berupa gambar, musik, suara, atau file yang lainnya sebagai bahan penunjang dalam pembuatan aplikasi kita. Sebagai contoh, di sini saya akan mengatur background aplikasi saya dengan gambar yang saya inginkan. Saya upload gambar background, klik upload aset. Saya pilih ini. Proses upload. Nah, sudah terupload. Untuk melihat pratinja kita klik, sehingga gambar akan muncul di sini. File sudah tersimpan di sana, maka kita close. Kemudian hasil gambar tadi kita masukkan ke screen ini di properti background image. Drop-down-nya kita klik, kemudian kita pilih, kita klik
nama background yang tadi. Klik, kemudian hasilnya akan tampil di sini. Nah, sekarang sudah tampil. Inilah cara untuk membuat background image. Kemudian umpama kita mau menghapus lagi background image yang telah kita masukkan, caranya yang tadi ya, di sini kita klik, kemudian kita pilih none. Nih, ini. Kemudian di sini untuk show option menu, kemudian show status bar dan detail visible, ini kita uncheck dulu atau kita simpan ya, kita uncheck. Maksudnya kita sembunyikan, bukan disimpan, disembunyikan sehingga tidak nampak di sini. Nah, umpama kita mau membuat background-nya pakai background color, kita bisa mengaturnya di background color di sini. Nah, kemudian kita pilih misalnya warna indigo. Klik, kemudian klik set. Nah, akhirnya berubah menjadi warna indigo. Kemudian selanjutnya desainer ya. Desainer adalah kumpulan properti dari semua komponen pembangun aplikasi. Jadi setiap komponen itu memiliki propertinya masing-masing. Untuk melihatnya kita bisa memasukkan komponen, kemudian klik komponen tersebut. Misalnya di sini saya akan memasukkan image. Image kita masukkan. Nah, ini letaknya di atas kiri ya. Untuk menjadikan ke tengah, caranya kita klik screen, karena ini merupakan properti dari screen. Maka kita klik screen, kemudian di line horizontalnya kita setting ke tengah, sehingga akan bergeser ke kanan. Nah, di sini, kemudian untuk ke bawahnya, pengaturannya ada di line vertikal. Di sini ada 3 ya, ada top, kemudian center, bottom. Top itu di atas, center di tengah, kemudian bottom di bawah. Ini kita centerkan. Nah, akhirnya ke tengah. Kemudian kita ke blok dulu. Nah, di sini ada 10 macam blok, ada kontrol, ada logik, ya, logika, matematika, teks, kemudian list atau daftar, kamus, warna, variabel, prosedur, kemudian any komponen. Di komponen apa saja. Jadi ada 10 macam. Tetapi menurut jenisnya itu ada 3, yaitu blok acara berwarna oranye, kemudian blok metode berwarna ungu, kemudian satu lagi yaitu blok properti berwarna hijau. Lebih jelasnya saya klik di komponen image. Nah, yang berwarna oranye ini adalah blok
event atau blok acara. Kemudian yang berwarna ungu ini blok metode, yang berwarna hijau blok properti. Jadi properti dari suatu komponen itu bisa diatur di desainer, bisa juga diatur di blok atau menggunakan blok. Kemudian kita klik project setting. Jadi ini pengaturan project, ada general, ada timing, kemudian ada publishing. Timing itu tema ya, tema. Jadi kita bisa mengaturnya di sini. Kemudian ada publishing. Jadi apabila aplikasi yang kita buat nanti kita publikasikan untuk umum, pengaturan di sini. Nah, kemudian monetization, apabila aplikasi kita monetisasi untuk mendapatkan dolar. Kemudian epikis, ini kita skip dulu karena dalam pelatihan ini kita fokus pada pembuatan aplikasi. Kemudian sekarang kita kembali ke halaman desainer. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dan propertinya yang sering digunakan terutama bagi pemula. Tetapi sambil menjelaskan, kita langsung praktek membuat aplikasinya. Adapun gambaran aplikasi yang akan kita buat nanti, kita tunjukkan. Coba saya stop share screen-nya. Kemudian kita ke PPT. Kita share screen lagi. Nah, ini gambaran aplikasi yang akan kita buat. Ini terdiri dari 7 screen. Screen pertama yaitu welcome screen, selamat datang, memuat logo, kemudian di bawahnya nama instansi. Setelah itu menuju ke screen berikutnya, yaitu screen menu. Screen menu terdiri dari dua tombol ya, satu tombol untuk absensi siswa. Ini hanya contoh saja, jadi boleh menggunakan nama yang lain. Kemudian menyimpan data, tombol yang kedua yaitu menyimpan data. Ketika absensi siswa itu diklik, maka akan menuju ke screen absensi siswa. Nah, kemudian siswa mengisi data yang diperlukan. Ini harus diisi semua. Kemudian setelah diisi, klik tombol kirim. Setelah itu akan diarahkan ke screen ucapan terima kasih atau cek data. Terima kasih, data Anda telah terkirim. Kemudian untuk mengecek data sudah masuk atau belum, kita klik cek data. Setelah klik, kemudian diarahkan pada screen data siswa. Kemudian ketika kita mengklik tombol menyimpan data, klik di sini, kemudian diarahkan ke screen simpan data. Di sini contohnya data yang
simpan yaitu nama siswa, kemudian nama wali siswa, alamat wali siswa, kemudian nomor telepon wali siswa. Data ini setelah diisi, kemudian klik kirim. Selanjutnya akan diarahkan pada screen data simpanan. Nanti jumlah datanya ada berapa nanti tertulis di sini. Kalau data yang dimasukkan ada 100 ya nanti di sini akan ada 100 baris data yang disimpan. Ini gambaran aplikasi yang akan kita buat. Kemudian di screen data siswa dan screen data simpanan ini ada 2 tombol yang nantinya satu tombol itu berfungsi untuk kembali ke screen menu, yang tombol satunya lagi untuk keluar aplikasi. Jadi setelah klik absen siswa menuju ke screen absensi siswa, kemudian ke screen cek data, kemudian data siswa. Setelah itu kita mau bagaimana, kalau mau kembali ke screen menu, kita klik tombol kembali ke menu. Kalau kita mau keluar aplikasi, ya kita klik tombol keluar aplikasi. Begitu juga ketika kita mengklik tombol menyimpan data, akan diarahkan ke screen simpan data, kemudian setelah dikirim akan diarahkan pada screen data simpanan. Nah, di sini ada 2 tombol. Tombol itu adalah untuk menuju ke screen menu atau keluar aplikasi. Baiklah, untuk selanjutnya sambil mengenalkan komponen dan propertinya, sekarang kita buat aplikasinya. Kita kembali ke halaman Kodular. Ini kita stop share. Kemudian kita kembali ke halaman Kodular. Nah, sekarang kita buat screen-nya dulu yang kita butuhkan. Tadi ada 7 screen, baru ada 1 screen, maka di sini kita buat lagi 6 screen. Kita beri nama screen kita singkat SC, screen menu, kemudian klik create, kita add lagi screen absen siswa. Create, add lagi screen cek data, create, add lagi screen data siswa,
Create, add lagi, screen, simpan data. Create, yang terakhir screen data simpanan. Ingat Bapak Ibu, jika nama screen terdiri dari 2 kata atau lebih, tidak boleh pakai spasi ya. Jadi kita sambung langsung atau kita hubungkan dengan underscore. Create. Kemudian screen ada berapa? Bisa kita cek di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sudah semua. Kemudian kita mulai dari screen 1. Tadi kita sudah memasukkan komponen image ya. Komponen image. Kalau komponen screen tadi sudah sebagian saya kenalkan. Di sini ada about screen, ada about screen background color, ada about screen light theme, ada about screen title, kemudian line horizontal, rata sejajar secara horizontal, kemudian ada line vertikal, disejajarkan secara vertikal, ada background color. Nah, tadi sudah kita ganti backgroundnya menjadi warna indigo. Kemudian background image, kita juga bisa membuat background menggunakan image. Dan ini masih banyak lagi properti yang lain, termasuk kita misalnya akan mengatur screen dari screen 1 ini menjadi orientasinya landscape, bisa jadi ada di sini. Nah, ini screen orientation. Ini misalnya kita atur landscape. Nah, akan menjadi landscape. Kemudian kalau portrait ya, kembali ke semula. Jadi posisinya portrait. Kemudian properti dari image bisa kita lihat ada clickable, kemudian height atau tinggi, kemudian width, lebar, ada picture. Ketika kita memasukkan gambar ke dalam komponen image, kita menggunakan di sini. Kemudian rotation angle. Jadi ini bisa kita rotasi. Dan di sini akan saya masukkan logo, maka kita upload aset. Kita upload aset ini. Logo SMP Negeri 1 Cawas. Kita review.
Nah, sudah masuk. Kemudian kita close. Nah, untuk memasukkan, ini sudah diklik ya. Jadi umpama apa itu image-nya ini belum diklik, maka kita klik dulu, klik itu, kemudian baru kita masukkan gambar. Nah, ini sudah masuk di sini. Kemudian kita atur tingginya dan lebarnya. Misalnya di sini tingginya kita atur pada 20. Ini bisa menggunakan pixel, bisa menggunakan persen. Kalau pixel px ya, px. Kalau persen ya persen, langsung ditulis persen. Ini. Kemudian enter. Kemudian untuk lebarnya, misalnya kita beri nilai 40. Nah, 40 bisa kita sesuaikan biar serasi. Coba ini 60 ya. 60%. 60% tambah kecil. Ini 30%. Nah, udah cukup ini serasi ini. Di properti dari image itu ada clickable. Clickable itu bisa diklik. Maksudnya ketika diklik itu nanti ada tindakan selanjutnya. Jadi bisa mendeteksi ketika diklik. Kemudian kembali ke properti screen tadi. Jadi ada line horizontalnya left. Nah, ini ke kiri, misalnya di sini kita buat right. Nah, ini ke kanan. Kalau kita buat center akan ke tengah. Begitu juga untuk line vertikal, ketika kita setting pada top, maka akan ke atas. Nah, kemudian kalau bottom ke bawah, kalau center akan ke tengah. Nah, ini. Jadi ini pembahasan kita adalah mengenalkan komponen dan propertinya. Kemudian di screen ini akan kita masukkan label. Kita klik, tahan, seret, lepaskan. Komponen dari label, di sini ada background color, ada clickable. Jadi label bisa diklik ya. Jadi kalau kita mengklik label supaya bisa menimbulkan misalnya setelah diklik akan menuju ke screen berikutnya. Kita bisa mengaktifkan ini. Atau setelah diklik menimbulkan perlakuan atau misalnya ketika diklik menutup screen bisa, tergantung mau kita fungsikan apa begitu. Kemudian ada font bold.
Nah, ini untuk membuat hurufnya itu tebal. Nah, kalau font italik membuat hurufnya miring. Tapi ini kita kembalikan tidak miring dan bisa jadi kita tebalkan ya. Nah, kemudian ada font size. Bisa untuk membesarkan atau mengecilkan huruf. Nah, misalnya di sini kita beri nilai font size-nya 25. Maka akan menjadi lebih besar. Kemudian misalnya tinggi label kita setting pada 5%. Nah, kemudian untuk lebarnya 70%. Supaya ke tengah, masih properti label, ini ada text alignment. Ini posisinya pada 0 atau left, maka ini ke kiri. Supaya ke tengah, maka kita setting pada center. Nah, akhirnya ke tengah. Kemudian kita juga bisa mengatur warnanya, warna teks. Misalnya kita beri warna putih. Jadi nanti kita klik di sini, kemudian muncul pilihan warna. Terserah mau warna apa yang kita gunakan, tinggal mengkliknya di sini. Misalnya di sini putih ya. Kita klik white, kemudian set. Nah, akan menjadi putih. Kemudian teksnya juga bisa kita ubah. Nah, di sini misalnya kita ubah menjadi selamat datang. Klik enter. Nah, sudah berubah menjadi selamat datang. Di warna sudah, font size sudah. Nah, sekarang di bawah logo juga kita beri teks. Kita duplikasi ini saja. Caranya klik kanan, kemudian di sini ada duplicate. Kita klik. Nah, ini sudah terduplikasi. Karena akan kita letakkan di bawah, maka kita tarik. Berada di bawah, kemudian teksnya kita ganti. Kita ganti menjadi misalnya SMP Negeri 1 Jawas. Enter. Kemudian untuk font size-nya ini 25, kita buat 20%. Nah. Kemudian di antara logo dan label bisa kita sisipkan space. Jadi kita ke layout, kemudian general, kemudian ada space. Kemudian lagi, nah, ini biar agak ada jarak ya, tidak terlalu berdekatan. Kemudian space X-nya kita beri nilai misalnya 3%.
Kemudian yang di sini 5%. Cukup saya kira. Untuk di screen 1. Selanjutnya kita ke screen menu. Seperti di screen 1, ini kita uncheck biar nampak lebih luas ya. Nah, sehingga hilang. Kemudian di screen menu ini kita masukkan komponen vertical arrangement. Ini kita masukkan, kemudian kita atur lebarnya fill parent, kemudian tingginya kita beri nilai 30%. Kemudian untuk background color kita pilih warna ini yang light green ya, light green. Kemudian di dalam vertical arrangement ini kita masukkan komponen image, dan label. Agar ke tengah ya, ke tengah, maka kita gunakan properti dari vertical arrangement. Di sini ada line horizontal, kita atur pada center. Kemudian line vertikalnya juga kita atur pada center. Kemudian image-nya di sini kita masukkan logo ya, tapi bukan logo yang ada di sini. Kita upload aset lagi, misalnya ini logo Tutwuri Handayani. Kemudian kita masukkan. Nah, sudah masuk. Kemudian kita atur tingginya. Tingginya misalnya 20%. Kemudian lebarnya 40%. Nah, sudah nampak serasi ini. Kemudian untuk label, propertinya untuk teks ya, teks ini Tutwuri Handayani, enter. Kemudian font size-nya kita buat 30. Ini kita tengahkan text alignment. Nah, kemudian untuk warnanya kita beri warna kuning ya.
kuning, kemudian on-board tebal, on-board sudah cukup ini. Kemudian di bawah vertical arrangement ini kita masukkan komponen yang sama, vertical arrangement, kemudian kita atur lebarnya fill parent, tingginya 70%. Nah, kemudian warnanya pakai ini, teal. Terus kita masukkan spasi. Kemudian spasinya 2 ya. Spasinya 2. Kemudian kita masukkan tombol 1. Kemudian lagi 2. Agar ke tengah pada vertical arrangement kita setting pada center. Untuk vertikalnya biar ada di top saja. Kemudian ini kita beri nilai spasinya, tingginya 15%. Kemudian ini adalah 5%. 5% untuk button ya. Button ini untuk teksnya kita ganti absensi siswa. Kemudian untuk teks yang button 2 kita ganti menyimpan data. Menyimpan data. Kemudian untuk tinggi button 1 kita beri nilai 8%. Untuk lebarnya 80%. Sama ini juga untuk lebarnya, tingginya 8%. Kemudian untuk lebarnya 80%. Kemudian teksnya kita buat 25. Kita bisa mencoba-coba Bapak Ibu. Jadi umpama kurang besar kita besarkan, kalau kebesaran kita kecilkan. Nah, ini 25 saja. 25, kemudian yang ini juga sama 25.
Nah, untuk warnanya ini kita beri warna text color, warna indigo. Kemudian ini juga warna indigo, text color. Ini sepertinya tidak nampak Bapak Ibu ya, tapi nanti kita bisa melihatnya hasil aslinya itu nanti kita lihat di perangkat menggunakan companion. Kalau memang tidak terlihat nanti kita bisa ubah warnanya. Ini sepertinya sudah cukup ini. Sekarang kita lihat hasilnya di Android kita. Kita tes ya. Kita tes connect to companion. Untuk companion nanti kita bahas pada sesi yang ketiga. Sengaja di sini akan saya tunjukkan hasil pada perangkat kita. Kita tes. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi tulisannya juga tidak nampak, sehingga perlu kita ubah. Bisa kita ubah menjadi warna yang lain. Misalnya putih. Caranya kita klik ya, kita klik pada button, kemudian text color-nya kita ubah misalnya menjadi putih. Set. Nah, kemudian ini juga kita ubah menjadi putih. Kita setting font bold, kemudian ini juga font bold. Kemudian ini enable, itu artinya ketika button ini nanti diklik, maka bisa melakukan tugas yang lain. Bisa mendeteksi ketika diklik. Tapi kalau supaya button atau tombol itu tidak berfungsi, maka ini bisa kita uncheck. Nah, tapi button fungsi secara umum adalah bisa diklik, sehingga di sini kita aktifkan. Saya kira sudah cukup. Oh ya, saya perlihatkan hasilnya. Nah, ini sudah berubah menjadi putih teksnya. Jadi ini masalah properti, misalnya warna dan lain sebagainya, silakan nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri. Jadi tidak harus mengikuti
petunjuk video yang saya buat ini hanyalah contoh saja. Yang penting Bapak Ibu bisa membuat aplikasinya. Adapun pengembangan nanti terserah Bapak Ibu. Saya kira cukup sampai di sini saja materi sesi kedua. Apabila Bapak Ibu ada yang kurang paham, silakan bisa bertanya di grup diskusi. Akhirul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya di grup diskusi atau di kolom komentar.